Was that their final no goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. You were always so good at being an actor, making it last just long enough. Playing a game you always won. Senior Justin Hubner di Wolves yaitu Jonathan Castro Otto atau dikenal Johnny Otto dikeluarkan dari tim utama gara-gara menyikut pemain U21 Tawanda Cirewa, merusak barang-barang di ruang ganti dan meludahi staf. Direktur olahraga Wolves Matt Hobbs mengumumkan bahwa Johnny Otto dikeluarkan dari tim utama hingga Januari 2024 atau sampai bursa transfer mendatang setelah menyikut pemain tim junior dan meludahi staf pelatih. Hal tersebut diungkapkan Matt Hobbs usai duduk bersama Johnny setelah kejadian tersebut. Kejadian itu berawal karena Johnny kesal dengan ucapan Cirewa. Saat latihan Johnny dilaporkan menyikut Cirewa. Namun Cirewa tak cedera akibat pertengkaran tersebut dan tetap berada di lapangan hingga latihan selesai. Seorang staf pelatih masuk untuk meredakan situasi, tapi malah diludahi oleh Johnny. Johnny kemudian diminta untuk meninggalkan lapangan dan kembali ke dalam gedung ruang pemain di lokasi latihan. Atas kejadian itu, bek timnas Indonesia Justin Hubner berpeluang bisa debut bersama Wolverhampton Wanderers FC. Sebelumnya, kesempatan debut bagi Hubner di tim senior Wolves hampir datang saat timnya bertanding melawan Arsenal pada laga pekan ke-14 Liga Inggris. Saat itu, dia masuk dalam daftar pemain meski hanya berada di bangku cadangan. Hubner sendiri masih berseragam Wolves U21 saat ini. Menariknya, peluang debut tersebut kembali naik setelah bek kiri Wolves Johnny Otto berbuat olah di sesi latihan. Johnny Otto dilaporkan menyikut rekan Hubner di Wolves U21 Tawanda Cirewa. Selain itu, dia juga sempat mengamuk di sesi latihan tim dan membuat keributan. Menurut laporan The Athletic, kemarahan Johnny terjadi karena ditantang oleh Cirewa. Atas tindakannya ini, dia akhirnya mendapatkan skors hingga bulan Januari tahun depan. Aksi Johnny Otto tentu jadi berkah tersendiri bagi Justin Hubner. Absennya pemain berusia 29 tahun itu membuat Wolves hanya menyisakan dua pemain di bek kiri, yakni Ryan Ait-Nouri dan Hugo Bono. Datang dengan status kapten Wolves U21, Hubner memiliki kans untuk segera debut bersama tim senior. Jalan terdekat Wolves akan bertamu ke kandang West Ham United. Mari kita tunggu saja akankah Justin Hubner segera debut. Justin Hubner resmi bisa bela timnas. Atlet sepak bola asal Belanda, Justin Hubner secara resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani prosesi pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan RI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Justin mengatakan proses naturalisasi yang dijalani cukup panjang. Sebelumnya naturalisasi Justin, Rafael dan Ivar sudah disetujui DPR RI. Namun hanya Rafael dan Ivar yang disumpah menjadi warga negara Indonesia seiring batalnya Piala Dunia U20 2023. Bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak serta meminta dukungan saat berseragam timnas di ajang Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Justin Hubner bersama beberapa pemain naturalisasi lainnya diproyeksikan membela Indonesia pada sejumlah kompetisi yang berlangsung pada 2024 mendatang. Piala Asia 2023 mulai bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia bersaing di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan naturalisasi atlet perlu dipercepat karena Timnas Indonesia akan menghadapi sejumlah kompetisi mulai Januari 2024. Proses naturalisasi bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu sebelumnya sudah disetujui DPR RI bersamaan dengan Ivar Jenner dan Rafael Strijk. Ketiga pemain itu sebelumnya diproyeksikan masuk skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023.
Namun demikian, Rafael dan Ivar lebih dahulu disumpah menjadi warga negara Indonesia seiring batalnya Piala Dunia U20 2023. Kemudian disusul Hafner yang disumpah pada waktu dekat ini. Prediksi starting 11 timnas dengan Justin Hafner. Timnas Indonesia kembali mendapatkan tambahan amunisi. Setelah Justin Hafner, kabarnya Jay Itzes dan Nathan Joon bakal segera mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Tiga pemain ini sama-sama berposisi di lini belakang. Hafner dan Itzes beroperasi di sektor bek tengah, sementara Nathan Joon bermain di sisi kiri. Kehadiran para pemain ini, khususnya Hafner dan Itzes, bakal membuat Sintayong lebih fleksibel dalam meracik komposisi starting 11 timnya. Sejauh ini, pelatih asal Korea Selatan itu kerap kerepotan dalam menyusun starting 11 sesuai keinginannya. Apalagi belakangan ia sering memainkan skema dengan 3 bek tengah. Kehadiran Itzes dan Hafner tentu mempermudah Sintayong memainkan skema 3 bek ini. Bersama Elkan Bagot, dua pemain ini bisa menjadi trio menara di benteng pertahanan Indonesia. Dengan skema 3 pemain belakang dan komposisi yang ada, bisa jadi Sintayong akan memainkan skema awal 3-5-2. Memang ini bukan skema 3-4-3 yang diinginkannya. Namun skema 3-5-2 ini lebih mengkoordinir kemampuan para pemain yang dimilikinya. Terlepas dari semua hal di atas, kedatangan amunisi baru di dalam skuad Timnas Indonesia membuat animo masyarakat untuk menonton Timnas Indonesia semakin meningkat. Dan semoga dengan adanya pemain-pemain berkualitas yang bergabung bersama Timnas Indonesia dapat membuat Timnas Indonesia berbicara banyak di ajang Piala Asia 2023 nanti. Down with us sinking. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.